Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Assalam, Masjid Meninjau Assalam, dan jamaah Salat Maghrib rahimakumullah wa rahimanillahi ta'ala. Semoga kita berataan, bukan hanya yang hadir ini, keluarga kita berataan dan sekampungan mendapatkan rahmat ampunan daripada Allah Ta'ala. Doa kita mudahan mendapatkan rahmat itu kada langsung pang, mudahan ya kita pang yang utamanya yang banyak dosa ini mudahan terbuka anda mendapatkan rahmat Allah Ta'ala itu. Makasih, mesti diusahai, hendak dapat duit bicari, kalau tuh yang memberi rezeki Allah Ta'ala, cuma usaha mencari. Nang kaya itu juga nak dapat rahmat Allah Ta'ala, kita doakan diri kita dulu. Sebab kita kalau mendoakan orang lain, nang kaya kita yang hebat daripada orang. Diri kita yang koler beribadah, yang koler berbuat baik, yang batin kurang bagus. Nah, kawalah dapat rahmat. Amun kada kita minta kepada Allah, mudah-mudahan terbuka simpulan-simpulan yang kusut tadi, sehingga kita bisa selalu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempermudah jalan untuk mendapatkan rahmat itu, mau kada mau kita salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat rahmat barataan lalu kita dapat umatnya Nabi Muhammad. Kita harus kasih sayang kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Tuh ulama melajari itu, wahai Tuhan yang maha pengasih di antara yang paling kasih di antara pengasih. Banyak orang pengasih sayang tapi kadada kawa dibanding dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Farij 'alal muslimin, ya Allah tolong lapangakan, mudahkan orang Islam berataan, kasihan ninya yang stres mudahan dikembalikan, yang dalam keadaan maksiat tolong kembalikan tuh luas tuh, lapangakan semua jalan mereka yang menyempitkan mereka menuju Engkau. Itu tuh ya arhamar rahimin, bagus benar dibaca juga untuk mendoakan sesama muslim. Nah, kita pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini. Bersama juga kita beriktikaf, berniat sengaja ku iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Kita juga kada lupa kepada Nabi kita, lalu kita mengucapkan salawat kepada Nabi kita, supaya kita selalu di dalam lingkup keberkahan, kada lepas. Amu hendak beberkah hidup, hendak sugih hidup, karena kita ini kan sugih ayo dah sudah. Kita menganggap kenyamanan itu kalau banyak duit. Nah, kita menganggap walaupun itu sebujurnya kada pang, lapang dada, rasa nyaman, kada berdosa, itu yang sebujurnya hakikatnya. Ayo dah kalau dianggap duit itu banyak, cuma disyaratkan banyak duit dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah. Ayo dah, mudah-mudahan ya itulah kita dengan baca salawat itu banyak duit untuk ibadah menghadap Allah, walaupun duit itu kada segalanya. Nah, jadi mudah-mudahan salawat kita membukakan diri kita untuk melihat yang hak, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga pelajaran, banyak orang belajar agama kita gin kada tahu, kalau pina kita tersalah juga minta berkat Rasulullah, jangan sampai ulun tak salah ambil ilmu sehingga salah jalan. Amun salah jalan masih ada cara babulik. Kita nak ke situ hendak ke masjid meninjau, tak ke sebelah danau semayang, salah jalan jar, lain meninjau di sebelah sana, masih tahu itu ngarannya salah jalan. Uja bugis salah laleng, salah jalan masih bisa bebulik. Kalau sasat, nah itu yang bahaya. Makasih matlah. Dan lakas kawin ke mata ya. Lakas kawin, lakas nikah maksudnya. Amun sasat tuh kada tahu ada bebulik. Nah, mudahan jangan sampai di jalan sasat itu. Nah, di antaranya upaya-upaya kita supaya jangan sasat ya rancak hadir di majelis taklim. Kayak itu aja sudah, amun kita belajar siapa aja orangnya. Nah, siapa aja
Nah, siapa aja gurunya, cuma hati-hati jawab, siapa aja gurunya, tandanya kalau kita belajar tambah gemar kita di agama, tambah asik di agama, tambah takut kepada Allah, semakin kadawani meremehkan syariat Allah Ta'ala. Nah, teruskan lawan sidin tuh. Amun kita belajar lawan sidin tadi, bertambah takut kita, bertambah memuliakan lawan kuitan kita, walaupun kayak ulun itu kalau sudah mama sudah meninggal, abah sudah meninggal, memuliakan lawan kuitan walaupun sudah meninggal. Cobanya sidin masih hidup lah, aku hendak berbakti banar lawan sidin, kucium tangan sidin, kucium batis sidin, tambah memuliakan. Nah itu belajar terus lawan guru itu. Amun kita jadi anak tuh tadi, menjadi kuitan, ada kuitan, kita semakin menyayangi anak kita, ibarat jadi laki semakin menyayangi di bini, atau bini semakin menghormati laki, gara-gara beparak lawan guru itu. Teruskan belajar lawan guru itu, teruskan, berarti ada baiknya. Itulah jalur, jangan mencari jalan yang lain, jalan yang diajarkan Nabi kita, yang rancak guru-guru kita menyampaikan itu aja. Kadusa yang pina antik belajar hakikat kesana kemari, ujung-ujungnya mucayah. Jadi kedua, cirinya juga guru itu kadang mengalihkan pian, itu aja, kadang mengalihkan pian. Tumat bujur bang sih kada minta duit, tapi tumat itu, tumat ini, tumat itu, kadusah tak ya. Jadi kayak aja baik-baik aja dengan guru yang membimbing kita menuju Allah Ta'ala, yang kada punya kepentingan dengan kita, inya punya kepentingan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selesai. Apa kesimpulannya? Pokoknya cari guru yang makin lawas kita belajar lawan sidin, semakin takut kita dengan Allah Ta'ala, rasa lilihatan Tuhan, rasa di hadapan Nabi. Selesai. Atau kayak itu aja, Nabi selalu bersama aku gara-gara aku lawan sidin. Nah teruskan belajar lawan sidin, selamat tuh, hilang tuh stres. Amun gurunya aja sih teman-teman celeng-celeng sidin, teman-teman siup sidin gara-gara sakit hati. Sidin aja gara-gara lawan sidin aku 4 penyarikan juga. Nah peraya. Ya diukur-ukur aja. Berhati-hati sekarang ini, berhati-hati benar. Mari kita membaca salawat kepada Nabi kita. Mudah-mudahan berkat salawat ini kita selamatan barataan, diberikan keberkahan hidup, diampuni dosa kita seumur hidup, dan mudah-mudahan yang mencari duit semakin banyak duitnya, yang rezekinya yang halal, yang banyak, yang berberkah, yang thayyibah lagi, halalnya halalan thayyibah, halalan thayyiban, halalnya baik lagi, halal. Tomat nih, halal tomat itu biar hendak buruk halal juga. Nah yang kita minta halalan thayyiban. Tomat ibarat buah tomat nih, tomatnya sigar, dan kalau dimakan jadi obatnya, thayyiban, bermanfaat. Kayak itu tuh halalan thayyiban. Kada halal mintu aja, halalan thayyiban, halalnya bagus lagi. Mari kita baca salawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husna khawatim wa yustasqal ghamamu bijil karimi wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Sengaja aku iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Nah, itu niat iktikaf, supaya kita dapat pahala duduk-duduk iktikaf. Kita kembali wal maqalatus tsaniyah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatun minan nas, ada 6 manusia la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala. Du'aan minhu sallallahu alaihi wasallam,
wa kullu nabiyyin mujabid da'awat. Jadi ada 6 yang dilaknat Allah, dilaknat oleh 6 itu dilaknat mereka, dan Allah Ta'ala juga melaknat, aku melaknatnya juga, dan Allah Ta'ala juga melaknat yaitu atas mereka, dan semua nabi juga yang doanya kabul. Ada 6. Yang pertama adalah az-zaidu fi kitabillah ta'ala, orang yang menambah di kitab Allah Ta'ala, ma'anuakan, mentakwil, ma'anuakan kada sesuai dengan apa yang ada di Quran, mentafsirkan Quran sekahendaknya. Terus kemudian wal mukadzibu bi qadarillahi ta'ala, orang yang mendustakan dengan takdir Allah Ta'ala, itu juga dilaknat Tuhan. Yang kemudian wal musallitu bil jabarut, orang yang pemimpin yang semena-mena terhadap rakyatnya, itu juga. Fa ya'izzu bidzalika man azallallahu ta'ala wa hum ahlul batil, wa yuzul man azallahu wal mustahillu lil haramillahi ta'ala. Ada lagi orang yang dilaknat Allah, yaitu orang yang memuliakan orang yang dihinakan Allah Ta'ala. Ahlul batil, orang ahlul batil, nyata orang tu ahlul batil, orang menggawi yang kada bujur, yang batil, dimuliakannya. Kemudian ada lagi wa yudhillu man azzallah, ada lagi orang yang dilaknat Allah Ta'ala. Yang kelima yaitu yang 1, 2, 3, 4, orang yang menghinakan orang yang dimuliakan Allah. Mereka itu wahum ahlul haq, orang yang memuliakan Allah Ta'ala itu adalah orang yang selalu berada di dalam kebenaran. Dihinakan para aulia, bahkan kalau sampai kita menghinakan para aulia, kekasih Allah Ta'ala, itu 2, diperangi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada 2 kelompok manusia yang diperangi Allah Ta'ala. Ini perang dari Allah Ta'ala. 1, orang yang membungakan duit. 2, orang yang memusuhi para aulia Allah, kekasih Allah. Kemudian ada lagi yang dilaknat Allah Ta'ala, wal mustahillu li haramillahi ta'ala, orang yang wal mustahillu min li haramillahi ta'ala, wal mustahillu, apa itu wal mustahillu tadi? Wal mustahillu min man haramahullah ta'ala, ya, orang yang menghalalkan wal mustahillu mahramallahu ta'ala, orang yang lal mustahilla haramillahi ta'ala, orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka yang menghalalkan yang diharamkan Allah Ta'ala itu dilakukannya di tanah haram Mekah. Itu nyata benar dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal mustahillu min itrati, wal mustahillu min itrati ai zuriyati wa qarabati, orang yang menzolimi, orang yang melakukan perbuatan terlarang terhadap anak keturunan Nabi, ya, zuriat Nabi, karabat Nabi, ya, ma haramallahu wa huwa min fi'lin man fa'ala fi zuriyati Rasulullah sama yahrumu fa'alu minal ma'asi wal mazalim, ya, melakukan perbuatan yang terlarang dan menzolimi. Yang berikutnya yang dilaknat Allah Ta'ala wattariku li sunnati,
yaitu orang yang meninggalkan sunnah Nabi bil a'radi anha istighfafan, dengan Roni ikam menghadap kemana Roni? Dengan menghadap jadi orang yang berpaling daripada sunnah Nabi, kamu itu menghadap kemana kayaknya aja. Orang yang berpaling daripada sunnah Nabi karena menganggap remeh, itu yang dilaknat Tuhan. Inya ada jo orang yang berpaling dari sunnah Nabi karena kada tahu, karena pengoler. Itu lain guys. Ini yang berpaling karena meremehkan. Yang meremehkan itu paling berbahaya tuh. Nah itu yang dilaknat oleh Allah, disumpahi oleh Allah Ta'ala. Fa inna Allah Ta'ala la yanzuru ilaihim, maka sesungguhnya Allah Ta'ala kada memperhatikan kepada mereka yaumal qiyamah nazara rahmah. Allah Ta'ala tidak memandang kepada mereka itu dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Ini mencari seorang di situ. Nah jadi orang-orang yang tadi itu, ini rawah hadal hadisu Turmuzi wal Hakim an Aisyata wal Hakim an Aliyin. Wal maqalatu salisa qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, inna iblisa qaimu amamika yaquduka ilal batil. Sesungguhnya ujar Sayyidina Abu Bakar, iblis itu berdiri di hadapan ikam. Sayyidina Abu Bakar, iblis itu berdiri di hadapan ikam, sementara diri wan nafsu an yaminika berada di depan ikam, nafsu di sebelah kanan ikam. Nafsu ikam ada di iblis ada di depan ikam, dan diri ikam, nafsu ikam ada di kanan. Jadi iblis ada di depan ikam, ya, membimbing ikam kepada yang batil. Ujar Sayyidina Abu Bakar nih, iblis ada selalu di dalam. Inya siap membawa ikam jadi panglimanya ikam, artinya jadi yang membawa ikam ke yang batil tuh iblis berjagaan tuh di muka. Terus nafsu ikam di sebelah kanan. Nafsu ada siap di sebelah kanan. Makanya kita jangan merasa selamat terus. Nafsu ikam ada di sebelah kanan. Wal hawa ayyasarika, dan hawa nafsu ikam ada di sebelah kanan. Kemudian hawa ikam, diri kita ada di sebelah kanan. Hawa kita, hawa nafsu di hawanya di sebelah kiri. Mutazawijatun makana yaminika, berpintangan. Jadi nafsu di sini, hawa di sini, hawa nafsu iblis di muka, berpintangan biyaminika fil julusi, waktu ikam duduk, ila makanin akhar, kemana tempat. Jadi mulai ikam duduk kemanapun ikam berjalan itu ada tarus ma'anu ikam. Wal hawa an yasarika, hawa tadi di kiri ikam, an-mutsawi makani yasarika ila makan akhar, ada tarus jua. Wa dunya min khalfika, dunya ada di belakang ikam, dikelilingi yang semua dunia yang ada di belakang itu sejak penciptaannya memang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia, ya, iblis juga kada senang kalau kita berbuat baik. Nafsu berandakan di sebelah kanan, hawa ada di sebelah kiri, dunia di belakang, dikelilingi itu. Makanya kita sedikit aja kita kadang-kadang kita beribadah malam ini khusyuk, isuk bisa aja tapulanteng. Maka kita harus selalu minta istiqomah,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mutazawiatan makanan khalpika ila makan akhar, umpat juga terus wal a'da'u an haulika, dan anggota tubuh ikam di sekitar engkau, an mucawi itu makan haulaka ila makan akhar. Wal jabbaru fauqaka, wal jabbar, apa itu jabbar? Wal jabbar fauqaka. Oh, itu aja yang kada kau dimasukinya lah. Wal jabbar fauqaka, Allah yang maha perkasa ada di atas kamu, yakni bil qudrati la bil makani listihalatihi alaihi ta'ala, fallahu yuqahiruka ila muradihi ta'ala. Jadi Allah ta'ala di atas itu bukan berarti Allah ta'ala di atas baandak di atas itu dari segi dengan makna, maksudnya mustahil Allah ta'ala di atas bertempat, dengan makna itu isyarat bahwa Allah ta'ala selalu ada di tempat yang mulia. Yuqahiruka, yang menuntut, yang memaksa engkau. Allah ta'ala kan bersifat memaksa, yang menjadikan kita jadi baik dipaksa oleh Allah ta'ala, kita kada kawa memaksa. Allah ta'ala yang maha perkasa, yang membawa kepada kehendaknya. Makanya di bagian atas itu rahmat Allah ta'ala kada kawa diganggu gugat oleh iblis, dunia, hawa nafsu, kada kawa mengganggu dari masukan di atas tadi. Fal iblis, maka fa iblisu la'anahullahu yad'uka ila tarkid din ay syariah. Maka iblis yang di muka itu jasain Abu Bakar gawiannya apa? Gawiannya itu membawa ikam supaya meninggalkan agama. Iblis yang di muka. Jadi kalau ada kita berkawalan, nah digunakan iblis lah sarana teman kita berkawalan yang itu, sehingga kita tinggalkan kewajiban beragama. Berarti itu iblis. Tapi jangan dipadakan kawal iblis lah, pelengnya kita. Cuma itu artinya yang sedang bekerja waktu itu iblis. Kalau kita sampai tertinggalkan urusan agama, nah itu iblis yang di muka tadi tuh, yang menuntun kita kemana-mana yang kada baik, membawa kita kepada meninggalkan agama. Kemudian wan nafsu, diri kita al-ammarah, nafsu ammarah, nafsu yang kada baik. Nah, nafsu tuh yang ada di sebelah kanan tuh, tada'uka ilal ma'asiyah, membawa kepada maksiat. Ini ada orang di agamanya tetap, tapi maksiat digawinya, itu berarti nafsu kita tuh masih kencang tuh, masih kencang. Bewiritnya untungnya bewirit, tapi masih ada juga nafsunya, berarti ammarah bisu itu masih ada tuh. Itu nafsu tuh di sebelah kanan tadi. Jadi membawa kepada maksiat. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam daraballahu ta'ala mathalan siratan mustaqiman wa ala jambis sirati surani fihima abwabun mufattahatun wa alal abwabis suturun murkhatun wa ala babis sirati da'in yaqulu ya ayuhan nasu dukhulus sirata jami'an wa la tata'arraju wa da'in yada'u min fawqis sirati fa idza arada al insanu ay yaftaha syai'an min tilkal abwabi qala wa yahaka la taftahu fa innaka in taftahu tilijhu fasiratul islamu was surani hududullah wal abwabul mufattahatu maharimallah wa dzalika da'i ala ra'sis sirati kitabullah wa da'i min fawqu wa min fawqu wa izullahi fi qalbi kulli muslimin. Rawa Ahmad. Nah, apa itu maksudnya itu? Oh, ininya nah. Daraballahu masalan, Allah Ta'ala membuat perumpamaan satu jalur jalan yang lurus. Pada kedua sisi jalan itu terdapat dua pagar dinding dengan beberapa pintu yang terbuka.
pada pintu-pintu itu tergerai tirai kelambu. Di atas pintu masuk jalan terdapat menyeru, wahai manusia semua saja, masuklah pada jalan ini, janganlah anda jalan membelok. Sementara di atas setiap pintu bertirai di kedua sisi jalan itu terdapat penyeru, ketika ada manusia yang hendak membuka pintu berkelambu itu, berserulah ia, celaka anda, jangan buka pintu itu, kalau anda buka maka anda terjebak padanya, tak keluar jalan. Dalam kiasannya adalah Islam. Dua pagar berpintu kedua sisi jalan itu adalah batas-batas Allah. Pintu-pintu terbuka berkelambu itu larangan-larangan Allah. Sedang pengundang pada ujung jalan itu ialah kitab Allah, dan penyeru dari atas ialah nasihat Allah yang ada dalam hati setiap orang Islam. Ini perumpamaan lah, karena dianuakan lagi, dijabarkan satu persatu itu. Kemudian hawa tadi itu apa? Wal hawa, kalau nafsu tadi membawa kita ke maksiat, iblis membawa meninggalkan agama. Hawa, wal hawa tadi, wal hawa yad'uka ila syahawat, ila muradatiha. Jadi kalau hawa membawa kepada syahwat. Tahu aja kalau syahwat. Nah itu. Kalau nafsu ke maksiat. Kalau hawa tadi, hawa rupanya kita biasanya kan hawa nafsu jadi satu. Sekalinya nafsu belain, hawa belain menurut konsep Sayyidina Abu Bakar. Kalau iblis menyuruh meninggalkan agama. Kalau nafsu menyuruh maksiat. Gambarannya tadi hadis Nabi tadi lah, karena panjang karena menganukan itu. Kemudian hawa tadi, kalau hawa menyuruh kepada syahwat, berarti kepada syahwat. Nah, tentu syahwat tadi syahwat yang terlarang itu, menyuruh kepada menggawi yang syahwat. Kalau ada orang terjerumus zina, berarti itu hawanya masih belum bisa dikesampingkannya. Kemudian dunia pang yang ada di belakang tadi, apa gawiannya dunia? Wa dunya, dan dunia itu tad'uka ila ikhtiyariha wa taqdimiha alal akhirah. Itu aja dunia. Kalau dunia itu menyuruh ikam berikhtiar, berhimat, mencari dunia dan mendahulukan dunia segalanya atas akhirat, sampai akhirat tertinggalakan. Itu dunia, sampai akhirat tertinggalakan akhirat tadi gara-gara dunia. Maka kalau sudah dunia tadi nengka itu rusak tuh kita, karena dunia yang kita tempati ini bukan tempat tinggal kita. Tuh harus kita anuakan, tuh harus kita camkan tuh, termasuk saya sendiri harus mencamkan, harus dipikirkan benar secara mendalam, bukan setengah mendalam. Artinya aku ini ternyata kada tinggal di dunia untuk selama-lamanya, kada. Kenapa orang sampai hendak tinggal selama-lamanya di dunia ini? Karena inya sugih. Kenapa orang hendak tinggal selama-lamanya di dunia? Karena inya dihormati orang. Kenapa inya hendak tinggal selama-lama dunia? Karena inya merasa sehat, karena pernah garing, nak kada mau mati itu. Kenapa inya tinggal di dunia tadi? Karena sugih. Dengan sugih, tapi sugih pelit, makanya takutan banar mati. Cari ya, tapi kalau orang sugih pemurah kada apa-apa. Coba pian takone orang sugih anu jual lah kita inilah, umur kita ini aduh kada terasa bepandir kesah mati, pasti pindahnya ke lain tuhnya takutan banar mati. Kita itu mati ini kada boleh ditakutani, kada boleh jadi wani. Takutankah wani kah? Mati itu pasti datang, pasti datang mati tadi menjemput kita. Karena kepastiannya datang, maka sesuatu yang dipastikan kedatangannya itu dekat.
Kalau pangkena meninggal mama abah kita 30 tahun atau bahkan 60 tahun kemudian kita menyusul mati juga. Kalau 60 tahun mati juga, dekat aja. Maka ada rumus dari ulama kita, kullu ma'atin qoribun, sesuatu yang dipastikan datangnya itu hukumnya satu mat aja lagi. Satu mat sebentar. Jadi kematian itu sebentar. Jangankan mati kita yang terbatas dengan kita ini sekitar 60 sampai 70 tahun, seumuran dunia tuh umur kita, seumur dunia umur kita, iya tetap singkat aja. Dunia ini kan hanya beberapa detik aja dibanding kehidupan di akhirat tuh. Jadi dunia bukan tempat kita, cuma kita disuruh berikhtiar tadi, ya. Dengan dunia tadi kita menuju ikhtiar, tapi ikhtiar tadi sekadar menjalankan perintah Allah Ta'ala. Bukan ikhtiar itu artinya dengan ikhtiar itu lalu kita mendahulukan dunia daripada akhirat. Tetap akhirat, orang beriman itu tetap akhirat didulukan daripada dunia. Kadakawa 50-50, artinya seimbang. Jangan sampai memahami bahwa dunia itu seimbang dengan akhirat, kada. Tetap porsinya akhirat melulu kita. Dunia itu gambarannya aja, karena dunia masra'atul akhirah. Akhirat itu apa? Kan bunyi akhirat. Akhirat itu apa? Akhirat itu Allah Ta'ala. Akhirat tujuannya siapa lagi? Rasulullah. Tangga kita, pintu kita menuju Allah. Dua itu. Sehingga dengan dunia kita kada lagi menghadap Allah dengan Rasulullah. Gara-gara dunia tadi yang ada di belakang kita. Iblis menghilangkan agama kita, cocok benar tuh sudah. Yang di sebelah kanan nafsu menyuruh menggawi maksiat, segala jenis maksiat lahir dan batin tuh. Si Hawa tadi memperturutkan hawa nafsu tadi, hawa kepada syahwat. Makanya agama kita ini ma'anu benar menjunjung tinggi, ya. Makanya disuruh berkeluarga. Jadi lembaga perkawinan melalui nikah tadi itu misakon golizo, ikatan yang sangat kuat. Makanya di dalam agama kita, jangankan orang yang masih ada hubungan suami istri nih lah, ini bebinian dicerai oleh lakinya, jatuh talak satu, ini kada boleh dilamar nih. Dilamar kada boleh, apalagi dipacari. Dilamar aja kada, melamar orang tuh kan baik-baik tuh. Bahkan kalau orang melamar itu kan boleh kalau melihati anunya nih, jari jemarinya, anunya nih, telapak tangan nih dengan muha mewakili kecantikannya, telapak tangan mewakili kulitnya. Sudah lihat deh. Nah, tuh boleh melihat itu waktu melamar. Tapi ketika orang ada sudah dilamar orang lain, kada boleh. Atau bini orang yang ditalak, talak roja'i, ditalak tuh lah. Lalu ada yang melamar, kada boleh. Aku jar sindiran, kada boleh sindiran. Ada orang kena yang melamarnya jangan kemana-mana lah. Orangnya orang Lambung, orang Bugis, nya pintar bahasa Banjar, rumahnya di muka Masjid Baitur Rahim, maksudnya ulun seorang haram, kada boleh sindiran tuh. Apalagi benyata aku melamar ikam lah, talak masih dalam masa iddah, kada boleh. Kecuali bebinian itu keluar masa iddah. Berapa masa iddah? Masa iddah tuh bukan 4 bulan, bukan 3 bulan. Kalau di undang-undang memang 3 bulan di undang-undang. Wallahu ta'ala, wallahu alam apakah berubah. Di 3 bulan sebenarnya 3 kali suci menurut madhab Syafi'i. Menurut madhab Hanafi 3 kali haid. Setelah 3 kali suci bebinian sudah keluar, maka posisi bini lain bininya lagi boleh sudah dilamar itu. Kalau masih dalam masa iddah kada boleh dilamar itu. Kenapa masih bininya? Karena sewaktu-waktu namanya talak raja'i. Sewaktu-waktu lakinya itu kawabulik melalui rujuk dengan bininya tanpa nikah. Aku kembali kepada ikam, aku rujuk mamanya lawan ikam. Itu yang sore. Ada yang kiasan mamanya, tapi harus disertai dengan niat. Mamanya
aku umpat guring lagi lah di rumah ini, tapi di dalam hatinya berniat rujuk, jadi tanpa saksi kada apa-apa. Kemarin ada dipersyaratkan, bukan syarat, saksi itu sunnah, kada syarat di mazhab Syafi'i. Artinya bepada rujuk aja dengan bini tanpa siapapun kada apa-apa. Cuma kalau anak bersaksi kada apa-apa. Minta anu jar kayak apa anu aku berpisahan dengan biniku, sudah di pengadilan sudah anu keluar anunya, sudah diputus talak, tapi ada anunya tuh masa iddahnya, lalu kita hendak kembali dengan bini itu, aku rujuk lawan nikah menjadi bininya, oke, jadi atau nya membawa anunya, membawa kawalnya. Nah Pak Haji berhubung ngaran pian Haji Kintul misalnya, aku minta tolong lawan ikam, nya kan ada orang ngarannya Haji Kintul, anu minta tolong ikam temani aku anu jadi saksi, aku hendak rujuk dengan biniku, bisa jadi saksi. Tapi tanpa saksi pun rujuk itu akan terjadi, termasuk talak juga kada bersaksi kada apa-apa. Ini saksi hanya hendak menguatakan. Kalau kayaknya bininya menolak, aku jadi kumpulinya kada ada rujuk, ujar Haji Kintul, aku yang melihat ikam anu semalam tuh bahwa terjadi rujuk. Jadi bebinian dijaga benar tuh bini orang tuh, itu yang sudah ditalak, apalagi bini orang. Ingat-ingat lawan bini orang, aku jar kada ada apa-apa, bininya juga ikam jangan mbak, la taqumu bi maqamit tuhmah, jangan ikam berdiri di makam yang kira-kira, di tempat yang kira-kira orang jahat sangka lawan ikam gara-gara seorang jua berpuluh-puluh jam kada tuntung-tuntuk bepandir anu kadosa. Kalau nyada ini bini orang hendak aja terus bepandir, sudah ke orang lain kadada inya bepandir berduaan situ, yang ini kadada nafsunya, yang ini kadada nafsunya, tapi bepandir orang lalu lalang melihat, oh pasti itu. Jangan disalahkan kalau orang sangka jahat. Maka pesan agama kita juga, walaupun ikam bersih hati ikam, cuma ingatai kalau kira-kira ikam bepandiran atau ada hubungan dengan wanita lain, ikam kan ada apa-apa, bebinian tuh nggak ada apa-apa, cuma ini berpotensi orang jahat sangka lawan kita. Jangan berlelawasan. Tuntung kalau sudah yang diperlukan, ya sudah. Nah sudah, kalau hendak berlelawasan, ayo dengan lakinya, dengan anaknya, ayo. Ya kan berlelawasan itu berduaan, ditakutkan juga walaupun bersih hati, ditakutkan si anu tadi apa, si nafsu yang ada di kanan tadi menyuruh, ya kalau dah Hawa lagi yang menyuruh syahwat tadi, jadi nah itu kita disuruh jaga. Masuk ke sudah isya belum lah, nah itu masih jualnya bujur juga masuk ujarnya sudah. Saya kira ini dulu, jadi kita jagai. Terus wal a'dha'u tadauka ila dzunubi. Adapun anggota tubuh kita ini yang kada bagus nih, yang kada dapat petunjuk, membawa ikam kepada menggawi segala dosa. Kemudian wal jabbaru, Allah Ta'ala yang maha perkasa, yada'uka ilal jannah wal maghfirah, mengajak engkau, menyuruh engkau kepada surga dan ampunan. Qala Allah Ta'ala ulaika yada'una ilan nar wallahu yada'u ilal jannah wal maghfirah. Jadi yang semua itu iblis, nafsu, hawa, dunia membawa kita ke neraka. Adapun Allah Ta'ala membawa kita ke dalam surga. Nah, faman ajaba iblisa, faman ajaba iblisa zahaba anhud dinu. Siapa yang umpat apa ujar iblis, hilang agamanya. Agamanya yang bersandar kepada Nabi kita. Waman ajaban nafsa, siapa yang umpat
memperkenankan apa ujar hawa nafsu yang di kanan, zahaba anhur ruh. Ruhnya hilang. Waman ajabat dunya, barang siapa waman ajabal hawa, siapa yang memperkenalkan hawa nafsu, hawa tadi yang menyuruh syahwat, zahabal anhul aqlu, hilang akalnya. Makanya jangan merasa ketika hawa kita aku kawa aja, lepas daripada jinah apa segala, jangan merasa hebat, minta tolong kepada Allah. Ingati nafsu kita nih misteri, kadakawa diatur, kadakawa gelombangnya selalu setiap saat. Dulu di zaman penjajahan Belanda itu, penjajah kolonial Belanda mengumumkan maklumat kepada rakyat, jangan ada melakukan perburuan di bulan ini, yang mana bulan itu ditetapkan tahu menurut ahli hewan bahwa hewan pada waktu itu masa kawin, ada waktunya kalau hewan itu birahinya. Nah kalau manusia kadakawa, manusia ini kada waktu. Makanya siapa yang sudah terjebak di hawa tadi, yang syahwat tadi, maka akalnya hilang akalnya, hilang pertimbangan akal yang waras. Makanya untuk itu kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai ulun terjerembat. Amun sudah terlanjur, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berataan kita jaga anak cucu kita, karena anak-anak usia SD, SMP sampai SMA, wallahu alam bisawab, mudahan dilindungi berataan dengan bepacaran tadi. Jadi kalau orang bepacaran itu hawa di sebelah kiri ini yang berfungsi benar syahwatnya. Ingati kekanakanlah, berciuman aja itu 500 tahun tuh di dalam neraka. Tapi kalau minta ampun kepada Bapak, berzina nomor 2 dosanya sesudah membunuh. Ganal dosanya, itulah yang mendatangkan kesialan. Dan pesan kepada bubuhan-bubuhan yang gawi-gawi yang pernah ulun sampaikan juga di masjid ini, bubuhan kekawalan kita, jangan tersinggunglah, ulun hanya mengatakan artinya kayak ini. Nang kayak misalnya di batu bara ini contoh, kalau di batu bara itu kan bakal karasan, itu mungkin kada kawa dihindari ya. Kalau tuh mempertahankan ampun kita bakal karasan, itu mungkin kalau memang kawa dihindari kada terhindarkan, ayo itu atur aja, yang itu ikam atur baik aja. Tapi yang kawa dihindarkan apa ya? Bersinah kawa, kalau minum kawa, kalau orang batu bara itu meninggalkan kawa. Nah makanya jangan sampai tersandung dengan nafsu, tersandung dengan hawa, tak umpat dengan iblis, dan ikam begitu banyak duit, tak umpat lawan dunia, kada ingat lagi mengeluarkan zakatnya apa, bukti bahwa kita ingat hidup kita untuk akhirat. Nah jadi orang yang memperkenankan hawanya tadi, akalnya hilang. Makanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali ini yang bepandirlah ujar Imam Ghazali, idza qamat zakar amiyat basor, apabila kemaluan orang itu bangun, akalnya hilang. Makanya kita harus betul-betul tunduk kepada Allah, beringat kepada Allah. Ulun kita berataan. Makanya yang kedua nih memadahkan. Makanya kalau ada orang melakukan asusila, jangan dibongkar ke sana kemari. Kalau pina ikam kena jadi nengka itu, didoakan aja. Pina hebat inya. Kalau yang orang kencang benar tuh menyambati orang, inya tuh pasti itu kada jopang dipastikan. Kemungkinan besar inya menggawi jo itu bahari. Kalau inya kada menggawi, hadangi. Makanya jangan terlalu menyambati orang yang Jadi kayak aja orang bahan itu, inya bertobat selesai, asal jangan dosa syirik aja diampuni Allah Ta'ala semua dosa kita. Tapi ini jangan dianggap remeh. Oh kalau kayak itu nyamannya kita bawa dosa, jangan. Artinya ini kepada kita nih, jangan putus asa. Itu kan dosa ganal tuh semua itu. Berzina, berjapaian aja berdosa.
Orang berpacaran kan wah ini kemana pang lagi, ujung-ujungnya kan zina, ditakutkan di situ. Maka kita jaga semua yang itu. Yang bisi anak, yang bebinian, kekanakan nih juga. Kada juga pang dipingit anak tuh bahimat kita banu, kada juainya hendak ke mall kah hendak ke mana, kalau ada aja duitnya hendak ke pantai kah hendak ke mana hiburan, didampingi, jangan dilepas. Jadi remaja putri kita kalau dibiasakannya di rumah mulai halus, insya Allah. Masa anak putri masih SD kelas 5 dibiarkan malam berjalan, kada dicari kayak apa, dicari, kasihan berdosa ganal kita membiarkan itu anak-anak nih remaja putri nih nang kayak kekanakan ini nenek, jangan lepas di jalanan kena jam 12 malam, jam 1 ada jalanan merokok, sudah di rumah. Nih rancak nih kekanakan nih aku ketemu, jangan lagi dimaklumi pang, cuma jangan dibiasakan sudah awak habuk dibawa lagi ke peceren situ, dipeceren menangkap itu nangkap rigat itu kan, apalagi datang ke masjid ketek telinga kamu ke masjid, habis berrigat di peceren itu bernaik ke masjid, basuh dulu di muka sana tuh basuh, jangan langsung naik ke sini, orang bawa udu karena rigat kesian. Terus kita yang bodoh pang, ini rigat kada jopang itu. Ini kan bagian kekanakan nih. Dijaga jangan merigat hidup, mulai halus. Nah, beringat-ingat tengah malam ada di jalanan kekanakan itu. Nah, kemana-mana kah borokokan? Kita kan berokok juga, cuma ikam kekanakan belum pantas lagi untuk berokok bakuriakan. Terus kekanakan lah, ikam hawas lah kok manui kekanakan yang kayak ini. Nah ini kan taganal awaknya, lalu ada yang itu berapa orang mati itu atau cedera. Jangan menghantam kawal di sini, karena kawalnya dihantamnya di sini gara-gara main game itu, ingat-ingat main game, gara-gara main tuk kawalnya dihantamnya di sini. Lah ingat jangan betunjul tuh paling bahaya juga. Didorong bisa kena ini, bisa gugur ke jadi itu jangan dicoba-coba itu kakak-kakaknya, sedang-sedang aja banu, jangan menzolimi yang ganda-ganda kayak ini, yang halus itu dizoliminya jadi bulan-bulanannya lah, janganlah, kesian kawal, bisa matinya, bisa cedera, banyak mati gara-gara kekawalannya mahantame. Nah itu lah ingat-ingat. Remaja putrinya kita jaga, mulai halus-halus kayak ini, nah dibiasakan dulu, biasakan sembahyang, dibiasakan pakai apa, dibiasakan remaja putrinya pakai jilbab ya, menutupi auratnya dibiasakan, terutama dibiasakan jangan keluar rumah. Insya Allah jangan keluar rumah, aman tuh. Memang ada juga ulama kiai besar disarikinya benar anaknya pakai jilbab, heran orang kenapa aja sarik bujurai sidin sarik, maka ulama jar kenapa sidin sarik bujurai yang pakai jilbab tuh anaknya yang laki-laki, bujur juga ya. Kalau anaknya yang laki-laki amun babinian udah boleh bujur juga itu. Nah itu aja dulu lah, karena kita sambung lagi, minta ampun maaf Isya sudah masuk. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya, 1-2 mudahan kawa kita gawe ya. Sekali lagi kita beringat pesan abah guru sakumpul itu aja pang, jangan pendernya aja, maksudnya jangan pendernya nih, jangan pendernya aja, pian juga sama-sama aja, ulun jangan pendernya aja, pian juga jangan hadirnya aja, yang ianya gugur gawinya, digawi walaupun kecil-kecil aja, kalau anak terkenal apa, yang penting digawi suruhan Allah Ta'ala. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan, minta ampun maaf atas segala kekurangan, mudahan kita selamat berataan ya. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.